gimana kabar kalian hari ini? Hari ini untuk para ibu-ibu baru atau new moms, kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget karena kita bakal ngobrol soal pentingnya ASI dan bagaimana peran bapak-bapak suami itu untuk mendukungnya. Nah, temen-temenku, untuk ngobrolin hal tersebut, aku nggak bakal dong ngobrol sendirian karena aku bakal kedatangan nih bintang tamu yang udah ada di sini. Mereka ini keluarga muda yang lucu banget, yang ganteng dan cantik banget. Siapa mereka? Aku kedatangan Iqbal sama Novia. Halo, halo semuanya. Hai. Nah, untuk ngobrolin topik itu juga, nggak cuma ada bintang tamunya dong, aku juga kedatangan narasumber yang kece abis. Dokter Nevin Chandra, spesialis anak atau nama kerennya Dok Nev. Iqbal, Novia, halo, selamat datang. Minggu-minggu Terima kasih. loh ya kesini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Sambil jalan-jalan. Jalan-jalan ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lucu loh kalian ini loh, masih muda-muda sekali. Kita hari ini bakal ngobrol soal perbayian ya, secara masih punya anak cilik ya. Iya. Nah, tapi kan kita nggak ngobrol bertiga aja. Kita kedatangan nih Dok Nev ya. Halo Dok. Iqbal, Novia, gimana kabarnya nih Baby Latisha? Iya. Alhamdulillah baik. Lagi aktif-aktifnya ya. Umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 9 bulan. 9 bulan. Oh ya, Novia ini kan calon dokter ya. Gimana sekarang, udah di apa nih sekarang nih? Sekarang lagi di tahap internship. Nah, Iya. berarti kan dengan background Novia ya yang basicnya medis juga nih kan. Nah, gimana nih proses mengasihi Baby Latisha kemarin? Prosesnya cukup banyak struggle-nya gitu kayak apalagi buat working mom kayak aku, lagi di rumah sakit, harus pumping, terus lagi sibuk di rumah sakit, banyak tugas tapi harus nyisihin waktu untuk pumping, terus abis pumping harus dikirim ke rumah, harus cepet-cepet dikirim ke rumah karena kalau bawa banyak gembolan tuh kadang ribet juga tuh pada ketinggalan gitu. Si cooler AC-nya atau peralatan lainnya, jadi ke rumah sakit tuh banyak bawa gembolan, kadang ada yang ketinggalan juga. Terus kalau abis pumping harus langsung dikirim ke rumah karena takutnya AC-nya jadi rusak gitu. Nah, kalau dari Iqbal nih ngelihat perjuangannya Nyonya nih kan ya, segitunya gitu kan berjuang demi ASI ya. Nah, kalau Iqbal ngelihatnya proses itu gimana kemarin? Ya prosesnya kasihan pasti ya. Tapi sedikit banyaknya aku bersyukur karena ya ahli lah istilahnya. Udah paham ya dari juga medis ya. juga kan. Aku juga nggak pusing untuk ini gimana harus menjaganya seperti apa gitu. Tapi paling ditambah kasihannya karena udah langsung jauhan kan, LDR. Aku di lokasi syuting, dia ada di Bandung untuk terus banyak kegiatannya di sana. Ya paling aku berusaha untuk mensupport dia bagaimanapun caranya, kayak misalkan di sela-sela waktu syuting aku telepon, atau misalkan di sela-sela dari Senin sama Sabtu ada break cepet aku langsung pulang ke Bandung gitu, untuk setidaknya aku menyiapkan diri bahwa aku tuh ada gitu. Gitu nah, sih. sebelum kan lahir nih ya gitu kan, pasti kan ada nggak sih koordinasi sebelumnya? Nanti kamu kan syuting, aku kan pendidikan, dan atau mungkin dapat cuti nggak sih kemarin pas itu? Oh enggak ya, berarti kan langsung sambil pendidikan gitu ya. Nah, ada nggak berbagi peran kesepakatannya dulu nih, nanti aku begini ya, nanti tolong dibantu misalkan pengirimannya atau apa atau gimana, ada nggak sih komunikasi yang dibangun dulu gitu supaya 6 bulan ini melewati drama-dramanya tuh agak nafas gitu kan, itu gimana? Kalau kesepakatin sih yang benar-benar kesepakatan gitu nggak ada, tapi ya saling mengerti aja. Kita jalanin aja gimana rintangannya, langsung kita hadapi di saat itu gitu. Dan memang ada sih kayak misalkan nanti gantian ya, misalkan malam bangun ya gini, kayak gitu-gitu ya. Kalau pas lagi ada sama-sama gitu tapi kalau ya. untuk kesepakatan dalam jangka panjang itu nggak ada ya. Ngalir aja Ngalir gitu aja ya. sih. Dok Nev,
tadi kan kita udah denger ya Dok dari Iqbal sama Novia nih Dok, gimana mereka berjuang nih untuk proses ASI dan mengasihi. Sementara kan mereka berdua sama-sama sibuk kan, yang satu syuting nggak pulang-pulang kayaknya ya gitu kan, yang satu praktek atau belajar pendidikan juga jarang pulang kayaknya ya. Nah tapi kan mereka pantang menyerah nih Dok, sampai akhirnya mereka lulus S1 gitu kan. Nah dari Dok Nev sendiri nih pandangannya tentang perjuangan ASI dan mengasihi itu gimana Dok? Ya, nah, nomor satu sih ya pasti saya salut ya, salut banget mereka mau memperjuangkan ASI ini. Tapi bukan ASI ya, mengasihi. Ya, jadi mengasihi itu yang penting. Orang sering menganggap itu hanya memberikan ASI saja. Jadi cukup pompa, kasih ke anaknya, ke bayinya tanpa memikirkan faktor-faktor lain. Jadi yang penting tuh mengasihinya. Ya, jadi skin to skin kontaknya, gimana si bayinya mendapatkan atau bisa mendengar denyut jantung si ibunya merasakan gitu ya. Nah itu penting banget karena ternyata dari penelitian itu bayi-bayi yang dapat proses mengasihi ini jauh lebih struggle, jauh lebih stabil emosinya nanti di usia besar gitu. Ya, jadi jangan ada anggapan kalau memberikan ASI lewat doang atau memberikan susu formula itu akan memandirikan si bayi itu, si anak nantinya ya Dok ya. Ya, jadi nggak ada, justru di saat dia butuh, ketika kita berikan itu istilahnya dalam tanda kutip memanjakan si anak itu selama anak itu memang perlu, ya itu justru akan membuat perkembangan psikologisnya bagus, ya bahkan dia lebih struggle, lebih kuat, lebih survive dan lain-lain. Jadi salut banget nih untuk Iqbal dan istri ya. Ya mau berjuang, mungkin anterin ininya tadi anterin ASInya mungkin ya. Iya. Anterin ASInya ke sana supaya nggak rusak dengan sistem yang saat ini memang sistem pekerjaan, masalah cuti atau di Indonesia yang belum ideal untuk pasangan suami istri yang belum yang ingin memberikan mengasihi ini gitu. Nah kan kalau sekarang Bibi Latisha tuh umur berapa? Sekarang 9 bulan. 9 bulan. Berarti kan udah masuk makan ya? Iya. Nah, gimana MPASI? Makin banyak dramanya nih Dok. Kayaknya ketawanya penuh makna nih kan ya. Gimana dramanya lebih banyak mana? MPASI atau ASI? MPASI ya. Kita harus muter cara gimana apa yang dia suka gitu kan. Ini sih yang lebih ngerasain gimana. Cari resepnya. Iya. Terus peralatan-peralatan masak, resep-resep masak, terus buku-buku resep gitu ya Dok. Terus kayak nonton di YouTube yang MPASI tips MPASI biar anaknya mau makan. Terus ternyata pas aku udah susah-susah nyiapin, udah segala dibeli, udah segala disiapin, pas dimasak terus anaknya ternyata nggak mau tutup mulut ya. Itu Udah stres tuh. udah ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Iya. Betul. Dan itu nggak sekali 2 kali sih kayak GTM itu kan ya. Nah Dok Nev, ini kan drama MPASI nih ya Dok ya kan, banyak banget lah, mungkin nggak cuma Novia, mungkin saya pribadi juga ngalamin itulah ya, karena kan mereka perubahan struktur itu ya Dok ya. Nah yang saya mau tanya nih Dok, untuk MPASI kan banyak orang bilang MPASI harus 6 bulan ya kan ya, tapi ada yang bilang 4 bulan udah boleh kok, dulu aja udah dikasih pisang ya kan. 4 bulan udah bisa kok dikasih pisang, dikerokin pisangnya dari umur 4 bulan gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh gimana Dok MPASI itu sendiri? Ya jadi yang beranggapan 4 bulan udah bisa-bisa itu tuh mereka beruntung. Beruntung tidak terjadi apapun ya. Nah, jadi memang sistem pencernaan kita itu secara fisiologis atau fungsinya itu sudah mulai bisa menerima empati itu minimal harus usianya 4 bulan. Tapi itu juga harus diikuti, diobservasi, dan memang dari penelitian kalau diberikan saat usianya minimal 6 bulan lebih banyak manfaatnya dibandingkan yang diberikan 4 bulan. Makanya ASI eksklusif itu ditetapkan batasannya 6 bulan. Ya, kecuali ada indikasi. Contoh, setelah pemberian ASI selama 4 bulan itu berat badannya naiknya seret atau growth faltering. Maka kita mungkin sudah pikirkan apakah ada indikasi pemberian empasi itu. Tapi itu juga tidak sembarang memberikan. Jadi
harus dilihat apakah sudah memenuhi syarat-syarat pemberian empasi. Jadi contoh lehernya harus sudah tegak kuat, jadi Udah nggak kokoh ya, eglek-eglek ya, Dok? udah eglek ya. Eglek-eglek. Kemudian dia harus duduknya udah lumayan tegak, bisa jaga posturnya. Ya meskipun kalau tidak kuat banget bisa kita bantu sedikit digendong gitu ya. Nah kemudian dia harus bagus koordinasi antara tangan, mulut ya. Itu harus. Dan nomor satu apa? Paling penting adalah dia harus udah ada minat makan. Jadi contohnya nih ketika kita lagi makan si ayah ibunya dia udah pingin mau Udah ngambil, ya, udah mau ini. udah ada ngeces gitu ya, sepertinya dia ingin. Nah itu baru kita boleh berikan si empati tadi. Tapi itu pun harus sesuai saran dari dokter spesialis anak kan, Dok? Maksudnya kan kita juga tidak bisa serta-merta, wah anaknya nih kayaknya udah siap nih gitu kan, atau memang harus harus dikonfirmasi lagi dulu juga kan ya, Dok ya? Iya. Jadi karena memang pemberian makanan empasi di usia yang sebelumnya itu berisiko terjadi namanya invaginasi. Ya. Jadi si usus ini belum siap. Usus itu, sistem pencernaan itu baru benar-benar siap sebenarnya 100% itu katanya di usia 2,5 tahun. Jadi siap maksudnya sistem imunnya, ya bakteri-bakteri baiknya itu baru siapnya itu di usia 2,5 tahun. Memang udah mulai bisa diberikan empati minimal usia 4 bulan. Namun di bawah itu, nah itu sangat berisiko terjadi invaginasi. Jadi kan usus itu bergerak ya, dia ritmik. Ini memeras, ini terbuka, ini memeras, ini terbuka. Nah ketika ada makanan yang terlalu padat, sehingga ketika masuk tidak bisa maju, yang ini terus bergerak. Akhirnya ususnya masuk ke usus. Jadi terjadilah kejepit sehingga di sini, nah macet nih, terjadilah kelumpuhan usus akibat obstruksi ya, macet, ada sumbatan pergerakan. Nah sehingga nanti alirannya akan membalik malah. Si bayi akan muntah hijau, perutnya kembung, reflux, perutnya kembung, ya tidak bisa BAB dan kentut. Ya, nah kadang juga karena jepitan itu ada luka menimbulkan BAB yang lendir darah. Ya, nah ini bisa fatal karena serba salah. Ketika kita mau operasi, bayangkan bayi 3 bulan, 2 bulan, apalagi sebulan tuh dikasih pisang terus terjadi invaginasi. Mau operasinya aja menakutkan. Risiko biusnya, risiko operasinya. Dan tindakannya tidak mudah, harus oleh dokter spesialis bedah anak yang ahli lagi. Karena kondisinya, dan harus ada ruangan NICU setelahnya. Makanya biasanya fatal. Tidak diapa-apakan, meninggal, dioperasi juga risiko meninggalnya tinggi. Jadi makanya lebih baik jangan dicoba-coba. Nah masalah yang dia nggak kenapa-napa katanya itu, ya itu beruntung. Ya masih dilindungi sama Allah itu, ya. Itu faktor luck-nya tinggi ya, Dok ya. Faktor luck-nya tinggi. Dok Nevini kan punya konten juga nih ya, Dok ya. Aku salah satu penontonnya nih, Dok nih, mengikuti nih ya kan, dokter konten nih kan, Dok. Nah, dokter kan ngangkat tentang mitos fakta juga nih, Dok. Aku mau nanya nih, Dok, dari segitu banyaknya mitos yang bertebaran di dunia ini tentang dunia anak-anak itu, Dok. Apa sih, Dok, yang turun-temurun, gak hilang-hilang nih, Dok? Abadi sifatnya mitos faktanya nih, Dok. Apa, Dok? Nah, yang paling hype dan abadi nih, pasti ini semua termasuk saya sendiri mungkin ya pernah alami itu, yaitu itu tadi, bayi yang baru lahir nggak boleh dibawa keluar sampai minimal usia 40 hari. Mengalami nggak, Novia? Ngalamin banget. Karena kita tuh sering ajak Latisha jalan-jalan ya, waktu umur 3 minggu pun dari Bandung udah jalan ke Bogor gitu. Iya, tapi untuk keluarga sih nggak pernah melarang ya. Tapi orang-orang sekitar. Iya, heboh ya. Banyak DM, Kak itu belum 40 hari, belum 40 hari. Waduh, kata gue. Ya udah nanti nggak akan di up gitu. Nah itu gimana, Dok, itu tuh? Nah jadi memang saya ambil jalan tengahnya ya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Ya, jadi kenapa diambil 40 hari itu? Kalau dari pandangan dokter kandungan itu supaya intinya pemulihan si ibunya. Ya, si ibunya tuh biar pulih, itu masa nifas, perbaikan lukanya, ya, kemudian mentalnya, ya, hormon-hormonnya stabil dulu karena sering banyak baby blues, ya. Jadi kalau ketemu lingkungan di luar atau apa mungkin mempengaruhi takutnya kesembuhan dari si ibunya. Nah kemudian dari segi anaknya sendiri, si bayinya sebenarnya itu untuk lebih ke melindungi dari
paparan infeksi. Hmm. Ya, jadi orang zaman dulu tuh karena belum banyak pengetahuannya, karena takut di luar tuh ada ini, ada itu, nanti salah dibawa jadi sakit Jadi, udahnya iya. dan lain-lain gitu. Jadi ketakutan akan dunia luar, di luar rumah maksudnya. Nah, tapi yang nggak konsistennya adalah tetap di rumah, tapi tamu segembrong datang. Itu kan ini ya Dok ya, kayak tradisi kita ya. Ya. Wah, ada yang lahiran nih. lahiran. gitu Lucu kan. dicium-cium Nengok, bahkan ya, Dicium-cium, dicium-cium. ya. Kalau belum nyium itu Eh, kayaknya belum belum nengok, abdol, belum ya. nengok gitu ya. Belum gendong, belum nyium ya Belum, Dok ya. ada yang dikasih angpau. Angpaunya itu beneran di ke tangan bayinya. Nih ada yang gitu ya. Itu kan uang tuh kuman. Iya, betul, Ya. betul. Jadi itu tuh yang jadi nggak konsisten. Memang betul bayi itu sistem imunnya masih ini. Tapi intinya balik lagi, kalau lingkungannya bersih, lingkungannya baik, udaranya segar, ada paparan matahari, lagi yang penting untuk vitamin D ya. Nah itu nggak apa-apa dibawa keluar. Ya lihat-lihat dong cuacanya. Ya, Kayak ya. sekarang lagi musim hujan jangan ya. Atau lagi panas Lagi banget. panas banget jangan ya. Pintar-pintar aja ya. Jadi tidak tidak betul-betul salah, tidak betul-betul benar. Ya, tergantung dilihat situasi dan Ya, kondisinya. tapi yang penting, nah tadi jangan sampai menghambat proses seperti kontrol ke dokter anak, ya kan? Kadang kan di seminggu pertama itu penting tuh, ada dapat vaksin polio waktu saat kontrol, kemudian seminggu pertama itu mungkin ada kuning, yang mungkin hanya petugas kesehatan yang bisa lihat, ya dokter kadang menilai sendiri kan belum tentu. Iya. Tuh, terus apalagi kita lihat juga tali pusarnya, mau dicek apakah basah, bau, ada infeksi tidak, ya, apakah menyusuinya cukup, ya, jadi apakah beratnya naik dengan cukup atau takutnya malah turun di lebih dari 10%, jadi takut ada dehidrasi. Nah itu semua harus ketahuan kan. Nah jangan sampai hal-hal ini menghalangi tadi sehingga merugikan si bayinya. Nah, kalau Iqbal nih ya, Monofia sendiri nih, tentang mitos-mitos nih. Apa yang kira-kira mau ditanyain nih sama Dok Nev nih? Iya. Mengkonfirmasi mitos. Nah kebetulan aku mau nanya nih, Dok. Ya. Apa yang terjadi ketika bayi yang belum waktunya empasi udah dikasih minum atau makan atau sesuatu yang tidak boleh dikasih sebelumnya gitu? Kayak ada yang ada yang terjadi kan, kayak dikasih jamu akhirnya meninggal. Dikasih kopi ya. Iya, kopi. Sempet aku juga ngelihat ngasih vape juga gitu, ada yang ngasih Terus padu tuh. dikasih nasi, Luar Dok, biasa. nasi Iya. yang benar-benar udah emang kayak Iya. nyuapin nasi Mm-mm. gitu Itu kan. apa yang terjadi, Dok? Nah tadi jadi bisa terjadi invaginasi tadi. Ya, terjadi invaginasi tadi udah dijelasin tadi ya. Terus efek-efek lainnya tuh banyak. Itu bisa Jadi- meninggal nggak sih, Dok? Apa? Kayak gitu tuh kejadian itu cepat nggak sih Oh, meninggalnya? cepet Dok, bisa? banget. Hmm. Nomor satu yang paling mudah meninggal itu tersedak. Oh, Sudah jelas. Karena koordinasi belum ini. antara mulut dan fungsi menelan bayi itu Belum. masih siapnya untuk ASI. Masih yang lumat ASI ya, Dok. aja yang kadang misalkan terlalu penuh kan, Terus terlalu ada muncrat juga. bisa tersedak. Apalagi dikasih Yang makanan yang tidak iya. seharusnya, akhirnya nggak ketelan, nyangkut aspirasi sebetulnya atau tersedak, Hmm. itu bisa meninggal langsung saat itu. Dan itu kan kalau kita aja tidak nafas cukup 1-2 menit udah meninggal. Nah gimana mau minta pertolongannya gitu. Nah itu yang nomor satu tuh paling sering tersedak. Kedua, si bahan-bahan itu bisa alergi Iya. ya, apalagi tadi ada jamu, Heeh. terus kopi. Kopi, iya. Udah kayak mau diajak Itu ngopi tuh- cepet-cepet kayaknya. Itu katanya memang mitosnya itu buat mencegah dia kejang nantinya. Ya. Padahal itu dari penelitian tidak ada hubungan sama sekali. Kopi itu tidak bisa menghambat kejang. Hmm. Jadi, nah tadi, dan paling buruknya tadi bisa terjadi invaginasi. Ya, gitu. Dan mengganggu nanti proses mengasihinya, eksklusifnya. Bisa aja dia setelah diberikan yang lain itu jadi nggak mau. Oh, Contoh seperti kenapa air putih aja dilarang. Iya. Itu tuh karena takutnya nanti si anak menggantikan si ASI itu untuk menghilangkan rasa hausnya itu dengan air putih. Oh. Akhirnya banyak beberapa pasien itu datang, dok jadi nggak mau minum ASI lagi, maunya air putih. Hmm. Akhirnya tidak salah sih, ASI Iya. juga kan H2O ya Iya, sebenarnya. iya. Jadi
tapi dia jadi nggak mau lagi akhirnya karena air putih itu tidak ada gizinya, Iya, jadi nggak ada lebih ke nutrisinya. gangguan nanti malnutrisi ujungnya. Oh, jadi dia malah jadi kayak dikasih kesempatan untuk mengenal rasa lain gitu Nah, ya dok ya. betul. Gitu. Oh. Jadi bukan tidak boleh ya. Memang ada ibu-ibu tuh. Nah di sini juga mungkin ada perlu dibahas tuh. Ada yang dia tuh gimana ya? Keminum 1-2 tetes, terus nangis-nangis. Kata ininya, kata petugas kesehatan yang saat itu datang, bilang wah ibu ASI eksklusifnya gagal. Langsung nangis-nangis ya sampai dok Langsung gimana? depresi gitu ya, Depresi, kecewa ya. Misalkan ada tambahan kayak gitu tadi ya, Dok? misalnya dokter Novia gitu. Dia udah 5 bulan nih AC eksklusif, tiba-tiba ketetesan sama mertua atau orang tua nih 1-2 sendok air putih, terus wah Jadi gagal. nangis, sedih depresi gitu ya, enggak juga, enggak seperti itu. Tapi ketika ASI itu air putih itu menggantikan ASI Itu yang sebagai bahaya. pemuas dahaga, nah itu yang salah. Oh, itu yang disebut gagalnya di situ ya dok. ya, jadinya Atau ya. dibilang dikasih obat, misalkan kan sampai nggak mau minum obat nih, dikasih sama dokternya demam tinggi, dikasih paracetamol yang tetes, nggak boleh. Padahal definisi ASI eksklusif itu kalau obat tuh boleh, Iya. ya kecuali obat, tidak boleh memberikan yang lain kecuali obat atas indikasi. Ya jadi seperti itu. Wah keren sih dok. Aku mau nanya satu nih dok untuk mitos fakta ini dok, terkait bayi nggak minum ASI 3 hari pertama. Oh iya. Ya karena kan mungkin moms baru ya, kita kan pasti masih habis lahiran masih sakit gitu kan. Banyak yang bilang kalau oh udahlah 3 hari bayi masih kuat kok, kalau ASInya belum keluar gitu kan, dicoba aja terus. Tapi kan keluarga yang datang mungkin kan rewel tuh, gimana sih udah nangis terus kok nggak di ini, kok tega ya kan ya, udah kitanya baru habis lahiran di iniin gitu kan kanan kiri gitu kan, kok tega sih, udahlah kasih aja susu ini dulu sampai kamu ASInya keluar gitu kan. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi memang betul bayi itu memiliki cadangan makanan ya untuk sampai 3 hari. Ya makanya bentar di berita tuh ada yang dibuang bayi tuh di mana ya? Di kresek Iya, ya, di kantong dibungkus plastik. gitu ya, Dok, tapi ya. masih ketemu nangis, masih aktif ya. Jadi memang bayi itu dikasih cadangan makanan sama Allah itu ya di dalam tubuhnya, cadangan energi, cairan juga. Jadi memang bisa tidak menyusui sampai 3 hari, tapi tidak semuanya. Ya, jadi ada beberapa bayi yang 1-2 hari aja tidak menyusui, dia udah dehidrasi. Nah, jadi memang ada indikasi nih, Bo. Harus ada indikasi untuk pemberian susu sambung ya atau susu formula untuk sementara membackup si ASI ini. Tapi itu harus udah benar-benar indikasi, udah di tepi jurang istilahnya ya. Jadi jangan pengen instan aja. Jadi contoh nih indikasi-indikasinya ya. 1, dehidrasi. Jadi kita lihat si ubun-ubunnya cekung. Ya, kulitnya kering, bibirnya kering nih, lidahnya kering. Kalau nangis nggak kelihatan ada air mata misalkan, atau pipisnya jarang. Jadi pempernya atau popoknya kok nggak basah-basah, nggak penuh-penuh ya. Terus kemudian berat badan tadi kenaikannya tidak ada atau malah turun lebih dari 10% dari berat lahirnya. Nah, kulitnya kemudian kalau dicubit kok keriput kayak kulit orang tua. Nah, ini tanda-tanda indikasi dehidrasi. Tetap harus cepat diberikan susu sambung ya kalau ASInya belum keluar. Tapi ibunya sambil mencoba dulu. Jadi bukan langsung dibikinin susu formula. Tetap ini coba setengah jam nggak keluar baru ini. Jadi standarnya bukan rewel ya dok ya? Bukan nangis ya bayi ya dok ya? Rewel Bukan itu rewel. Rewel tuh macem-macem, bisa lempernya penuh ya, bisa ngantuk ya, bisa badannya mungkin kurang nyaman, dan bisa itu kadang diatasi dengan dipeluk ya, diganti lempernya. Jadi nggak melulu nangis tuh haus. Karena kan sekarang kan biasanya kan begitu ya dok ya. Oh ini masih aus nih ya kan, kok udah digantiin pampers masih nangis, masih aus lagi gitu terus kan. Makanya kan obrolan kayak gini perlu banget kan dok, supaya terutama ibu-ibu baru mereka nggak panik lah. Karena mereka untuk pemulihannya aja sendiri kan juga udah sakit ya kan, belum sakit hati menanggapi yang lain-lain ya, itu yang biasanya prosesnya lebih panjang ya gitu kan. Nah dok, kita kan tadi udah ngobrolin banyak nih ya dok ya, dari ASI, empasi, dramanya, sampai mitos faktanya nih dok. Nah
terakhir nih dok, ada nggak pesan-pesan dari Dok Nev nih gitu kan untuk moms di luar sana gitu kan yang mungkin supaya mereka on track nih menjadi ibu baru yang baik dan benar. Iya. Gimana nih dok? Oke. Sebenarnya pada prinsipnya semua ibu itu baik. Setuju? Setuju? Iya. Semua ayah baik. Hmm. Ya, cuman ya memang kadang mereka masih kebingungan, belum dapat dorongan-dorongan ilmu dari segala penjuru nih, yang membuat mereka jadi akhirnya kebingungan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak baik, cuman mungkin kurang tepat gitu ya, kurang pas, nggak sesuai kondisi si anaknya. Tapi intinya tadi harus ikutin nih pasangan Iqbal sama Dr. Novia Contoh ya dok ya, role ya, model. role model nih. Jadi berjuang banget gitu untuk mengasihi ya. Intinya sampai tetes darah terakhir dulu nih, sampai tepi jurang, baru kalau memang terpaksa banget baru memberikan susu sambung. Tapi alhamdulillah mereka lulus. Dapat Kredit dari sertifikat. saya. Dapat sertifikat kayaknya, sertifikat kan. Ya, jadi benar-benar perjuangannya yang harus dilihat. Memang setiap sikon akan berbeda. Ayahnya beda pekerjaan, beda situasi ini. Ini kan masalah sosial, ekonomi, wah banyak sekali. Tapi intinya satu tujuannya, memberikan yang the best buat bayi. Sebenarnya kita intinya hanya menjalankan amanah aja. Allah udah kasih ASI, ya berikan sebaik mungkin bisa berikan gitu ya. Jadi ikutin mereka. Terus masalah makan GTM tadi, jangan terlalu percaya mitos. Dan untuk ini ya moms nih, tolong jangan memprovokasi ibu-ibu lain. Jadi berlomba-lomba masalah perkembangan, siapa yang jalan duluan, siapa tumbuh gigi duluan, ya nanti malah bayinya cepat tua. Stres soalnya dituntut. Stres bayinya dituntut tinggi ya. Jadi tumbuh gigi duluan. Tumbuh gigi duluan. Nanti keburu tua kan ya, belum waktunya kan. Jadi akhirnya berlomba-lomba makan pisang. Ya, jadi akhirnya terjadi hal-hal yang fatal ya. Jadi jangan ikutan lomba-lombaan, jangan juga memberikan men-share sesuatu yang memanas-manasi akhirnya. Ya, jangan memanas-manasi ibu-ibu yang mungkin sedang bersedih. Oke. Nyulut sumbu kompor Nah, ya. gitu. Nah, kalau dari Iqbal nih sama Novia, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan atau pesen lah gitu singkat untuk mungkin teman-teman di luar sana ya kan, pasangan muda ya kan, yang mungkin seperti kalian lah. Apa nih kira-kira? Ya, buat para moms yang punya baby, tetap semangat untuk mengasihi babynya sampai ASI eksklusif 6 bulan. Terus kalau moms khawatir nih sama struggle-struggle ke depannya, jangan khawatir karena ada support yang ada di suami, support keluarga. Terus kalau kita udah niat baik, mau memberikan yang terbaik untuk anak kita, nanti pun jalannya akan dilancarkan. Amin. Jadi memang support system itu kan bagus ya untuk apalagi untuk istri dan anak gitu kan. Jadi kalau aku sih mau ngasih semangat buat suami-suaminya, jangan sampai jangan sampai cuek-cuek aja sama istrinya, kasih support bagaimanapun caranya, jangan sampai istri kayak susah sendirian ribet sendiri gitu. Bagaimana caranya meskipun kita sibuk dengan kegiatan kita harus sisihkan waktu untuk bisa memberi support ke istri dan anak gitu. Wah, keren banget sih ini. Ini hari ini aku berasa ikut muda loh. Dikelilingi orang-orang yang seperti itu, ikutan jadi berasa muda saya ini hari ini loh. Ini makasih banget ya dok, waktunya hari ini Iqbal, Novia, sharingnya, ceritanya, waktunya ini keren banget. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya dok ya. Amin. Bisa teman-teman di luar sana mungkin moms jadi lebih semangat lah ya, bahwa mereka-mereka aja yang sibuk aja bisa gitu kan. Jadi mungkin yang di luar juga harusnya lebih bisa lagi gitu. Seperti kata Dok Nev tadi kan, kalau nggak sampai ujung jurang banget gitu kan ya, jangan buru-buru mundur perlahan gitu ya dok ya. Tetap harus berjuang terus gitu kan. Karena podcast Oke Doku ini nih dok, memang tujuannya kita empowering perempuan, lebih ke kesehatan perempuan, bukan cuma fisik, cuma secara mentalnya juga, bahwa perempuan itu tadi, perempuan itu kan makhluk segala bisa ya,
Kalau Iya. orang bilang ya dok ya makhluk segala bisa, tapi gimana pun segala bisanya tetap butuh support system seperti yang Iqbal tadi bilang, entah dari mungkin suami, keluarga, sampai netizen. Iya dong, iya kan? Itu benar-benar perempuan itu kesehatannya kita pengen secara keseluruhan bahwa sehat itu sebabnya tagline Okedoku ini wanita hebat harus sehat. Jadi nggak ada artinya kalau hebat tapi nggak sehat. Nah teman doku gimana obrolan kita hari ini? Seru kan? Kita udah bahas mulai dari ASI, empati, sampai mitos faktanya. Jadi jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah Iqbal, Novia, Dok Nev, aku mau ngajakin kalian nih untuk nyebutin tagline podcast Okedoku kita bareng-bareng. Oke? Wanita hebat harus sehat. Bye-bye.